kelompok 10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Darin Salsabila. Saya Sabizul Effendi Lubis. Kami akan mempresentasikan yang berjudul Munculnya Renaissance dan Kolonialisme. Untuk materi pertama akan saya bacakan sendiri dan materi yang kedua akan dibacakan oleh Fendi. Renaissance. Kata Renaissance diambil dari bahasa Perancis yang berarti lahir kembali. Oleh karena itu, Renaissance merupakan bangkitnya seni, literatur, dan budaya di bawah pengaruh gaya klasik, Yunani, dan Romawi kuno. Menurut ahli sejarah, Renaissance pertama kali muncul di Italia. Oleh karena itu, Renaissance biasa dikenal juga sebagai Italian Renaissance. Sejak saat itu, Renaissance tersebar ke seluruh penjuru Eropa, tepatnya pada abad ke-16 Masehi. Renaissance sebagai bisnis pemikiran baru mempengaruhi beragam aspek di Eropa, selain seni dan pengetahuan, seperti kebudayaan, filosofi, literatur, musik, teknologi, politik, dan agama. Basis pemikiran dari gerakan Renaissance adalah konsep humanisme yang diterapkan dalam segala bidang. Basis pemikiran dari gerakan Renaissance adalah konsep humanisme yang diterapkan dalam segala bidang. Humanisme merupakan konsep yang diambil dari pemahaman Romawi humanitas, yang artinya berhubungan dengan naluri, kemanusiaan, alam, peradaban, dan nilai-nilai kebaikan. Selain itu, Renaissance juga dipengaruhi oleh filosofi Yunani. Salah satu filsuf Yunani yang menjadi panutan Renaissance adalah Protagoras, yang terkenal dengan pemikirannya bahwa manusia merupakan ukuran dari segala hal. Humanisme menjadi acuan utama dalam perkembangan semua bidang. Lahirnya Renaissance di Italia tidak lepas dari banyaknya penyair yang terinspirasi dari kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Salah satunya adalah Francesco Petrarch yang berasal dari Italia. Pada tahun 1330 Masehi, Petrarch menulis syair tentang ketertarikannya dengan budaya Yunani dan Romawi kuno yang berbunyi, "Aku hidup di saat ini, tetapi aku lebih menginginkan untuk dilahirkan di zaman yang lain." Lantaran syair yang ditulisnya tersebut, Petrarch dikenal sebagai orang yang sangat antusias dengan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Selain Petrarch, penyair lain dari Italia yang terkenal adalah Dante Alighieri. Salah satu karya terkenal dari Dante adalah Divine Comedy. Divine Comedy merupakan syair panjang yang menjelaskan tentang perjalanan Dante melalui neraka, purgatorium, dan surga. Intinya, syair tersebut merupakan pandangan Dante tentang perjalanan jika manusia menuju Tuhan. Salah satu ahli sejarah dari Perancis bernama Jules Michelet menjelaskan bahwa Renaissance merupakan penanda berakhirnya abad pertengahan dan menciptakan pemahaman modern mengenai kemanusiaan dan keberadaan manusia di dunia. Di Italia, Renaissance pertama berkembang di kota Florence, ibu kota kawasan Turkani di Italia Utara. Banyak ahli sejarah mengatakan bahwa keluarga Medici memiliki peran besar dalam lahirnya Renaissance. Pada awalnya, keluarga Medici merupakan bankir, tetapi mereka juga menjadi penyokong dan penggerak perkembangan seni di Florence. Dari Florence, Renaissance berkembang sampai ke kota Venice. Saat itu, Venice merupakan jantung dari kekaisaran Mediterania yang memiliki pengaruh dan kontrol jalur perdagangan dengan kawasan timur. Selain itu, jalur perdagangan dari Venice merupakan pengaruh besar karena adanya perang salib dan ekspedisi Marco Polo. Dari jalur perdagangan ini, para tokoh Renaissance dapat lebih mudah mendapatkan sumber literasi baru dari sisa-sisa kebudayaan Yunani kuno.
Setelah Renaissance menyebar ke seluruh Eropa, Italia menjadi kiblat perkembangan seni, baik seni lukis maupun seni pahat. Beberapa seniman dari Italia seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Donatello, Giotto di Bondone, Masaccio, dan Titian menjadi seniman terkenal. Tidak hanya di bidang seni, hal ini juga terjadi di bidang arsitektur. Arsitek dari Italia seperti Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Andrea Palladio, dan Bramante dikenal karena karya arsitektur mereka yang megah. Beberapa karya arsitektur yang terkenal adalah Gereja Florence, Gereja St. Peter's Basilica di Romawi, dan Gereja Tempio Malatestiani di Rimini. Gereja tersebut dikenal karena dibangun dengan gaya arsitektur Renaissance. 1. Karakteristik Renaissance. Salah satu karakteristik pada periode Renaissance adalah dibebaskan akses perpustakaan bagi semua orang. Perpustakaan menjadi tempat orang-orang saling bertukar pikiran. Selain itu, membaca di perpustakaan dianggap sebagai aktivitas menyenangkan dan bermanfaat bagi jiwa maupun raga. Hasil mudahnya akses perpustakaan adalah pemikiran orang-orang mulai terbuka dan bebas. Banyak perpustakaan yang akhirnya melahirkan banyak penulis. Mereka menjelaskan pemikiran masing-masing pada tulisannya. Akhirnya, para penulis tersebutlah yang memberikan pengaruh kebudayaan Renaissance. 2. Faktor-faktor yang mendorong munculnya Renaissance. 1. Kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453. Banyaknya cendekiawan Yunani melarikan diri ke Italia membawa manuskrip klasik. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti mesin cetak dan kompas navigasi. 3. Perkembangan ekonomi kota-kota dagang. Munculnya kaum berjuis yang mendukung seni dan ilmu. Dan yang terakhir, semangat humanisme, fokus pada potensi dan peran manusia dalam kehidupan dunia. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saprizal Effendi Lubis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme. Kolonialisme merupakan salah satu fenomena sejarah yang paling berpengaruh dalam peradaban manusia secara umum. Kolonialisme dapat dipahami sebagai suatu sistem kekuasaan yang dimana sebuah negara yang kuat untuk menguasai dan mendominasi wilayah yang lain yang berada di luar batas negaranya sendiri. Nah, di sini ada tujuan utama dari kolonialisme, yaitu untuk mengeksploitasi sumber daya alam, tenaga kerja, dan posisi strategis, penjajahan dan kepentingan negara penjajah. Namun, kolonialisme tidak semata-mata berupa pendudukan fisik, melainkan juga mencakup dan mendominasi sosial budaya, ekonomi, hingga ideologi terhadap masyarakat lokal. Kolonialisme modern dapat ditelusuri kembali ke masa akhir abad pertengahan, terutama ketika Eropa mengalami berbagai perubahan besar yang dimulai dengan gerakan Renaissance pada abad ke-14 hingga 16. Renaissance membuktikan semangat baru terhadap ilmu pengetahuan, geografi, seni, dan pemikiran kritis. Bersamaan dengan itu, teknologi pelayaran dan navigasi berkembang sangat pesat, yang memungkinkan bangsa Eropa untuk menjangkau samudera yang luas yang sebelumnya tidak diketahui. Penemuan kompas, peta laut, kapal karavel, serta kemajuan yang lainnya. Ekonomi juga menjadi pendorong utama untuk munculnya kolonialisme. Negara-negara Eropa sangat tergantung pada rempah-rempah dari Asia, terutama lada, pala, dan cengkeh, yang pada waktu itu sangat mahal dan bernilai tinggi. Jalur perdagangan darat ke Asia yang sebelumnya melalui Timur Tengah dan Konstantinopel menjadi diakses setelah kota tersebut jatuh ke tangan Kesultanan Utama pada tahun 1453. Yang diakibatnya bangsa Eropa mencari jalur laut yang alternatif menuju timur
Dan dari sinilah dimulai era penjajahan samudera yang memicu proses kolonialisme dunia. Portugis dan Spanyol menjadi pelopor dalam penjajahan ini. Portugis di bawah permainan tokoh-tokoh seperti Vasco da Gama yang berlayar menyusuri pantai barat Afrika hingga akhirnya mencapai India pada akhir abad ke-15. Sementara itu, Spanyol melalui perjalanan 1492, Spanyol menemukan benua Amerika kedua. Negara ini kemudian mengklaim wilayah-wilayah yang baru tersebut sebagai milik mereka. Untuk mencegah konflik antara dua kekuatan besar ini, Paus kemudian memfasilitasi perjanjian pada tahun 1494 yang membagi dunia menjadi dua zona kekuasaan, wilayah barat untuk Spanyol dan wilayah timur untuk Portugis. Berubah menjadi sistem kekuasaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pada masa-masa inilah terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan manusia di wilayah penjajahan. Wilayah-wilayah tersebut dijadikan ladang produksi komoditas ekspor seperti gula, kopi, teh, dan kapas, dan rempah-rempah lainnya. Penduduk lokal dipaksa untuk bekerja dalam sistem kerja paksa atau perbudakan. Sistem ekonomi lokal yang semula bersifat subsisten perlahan-lahan dihancurkan dan digantikan oleh sistem ekonomi kolonial yang berorientasi pada pasar global yang dikendalikan oleh penjajahan. Dalam proses ini, penguasaan tidak hanya dilakukan dengan kekuatan militer, tetapi juga melalui pengendalian administrasi hukum, pendidikan, dan penyebaran agama penjajah. Tidak hanya meninggalkan dampak dalam bidang ekonomi dan politik, tetapi juga dalam aspek sosial dan budaya, bahasa, agama, sistem pendidikan, dan nilai-nilai barat mulai diterapkan dan dipaksakan kepada masyarakat lokal. Identitas lokal secara bertahap dilemahkan, digantikan dengan budaya asing yang dianggap lebih unggul. Selain itu, sistem sosial baru diskriminatif diciptakan, di mana warga penjajah menempati kelas sosial tertinggi dan masyarakat jajahan diposisikan sebagai kelompok rendah yang tidak memiliki hak-hak politik dan kebebasan. Kolonialisme memberi keuntungan besar bagi negara penjajah, yang di wilayah-wilayah jajahan justru itu menimbulkan penderitaan, ketimpangan, dan perlawanan. Rakyat yang merasa ditindas dan kehilangan kedaulatan secara bertahap mulai bangkit melakukan perlawanan untuk pemberontakan terbuka maupun gerakan-gerakan intelektual yang menyuarakan nasionalisme dan hak atas kemerdekaan. Saya ingin menyampaikan faktor-faktor utama yang munculnya kolonialisme. Yang pertama itu ada motif ekonomi untuk mencari emas, rempah-rempah, dan jalur dagang baru. Yang kedua itu ada semangat pertualangan dan penemuan yang didorong oleh pengetahuan baru tentang bumi dan samudera. Yang ketiga ada agama dan misi suci, menyebarkan agama Kristen ke daerah-daerah baru. Yang keempat itu ada persaingan antara negara Eropa untuk memperluas kekuasaan. Kesimpulan dari makalah kami yaitu kesimpulannya, munculnya Renaissance dan kolonialisme merupakan dua peristiwa penting yang saling berkaitan dalam sejarah dunia. Renaissance yang muncul di Eropa pada abad ke-14 hingga ke-17 menandai kebangkitan kembali semangat ilmu pengetahuan, seni, dan pemikiran rasional. Kegelapan abad pertengahan, periode ini melahirkan rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia luar, serta dorongan untuk menjajah dan memahami dunia secara lebih luas. Semangat dan penemuan-penemuan pada masa Renaissance, khususnya dalam bidang navigasi dan geografi, yang menjadi pendorong utama era penjajahan samudera oleh bangsa-bangsa Eropa. Inilah yang kemudian memicu munculnya kolonialisme, yaitu sistem penguasaan bangsa Eropa atas wilayah-wilayah di luar benua mereka, bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya dan memperluas kekuasaan.
dan berlangsung selama berabad-abad, meninggalkan dampak besar terhadap sejarah, ekonomi, dan identitas bangsa-bangsa jajahan. Sekian, Renaissance tidak hanya mengubah pola pikir masyarakat Eropa, tetapi juga menjadi batu loncatan bagi ekspansi global Eropa yang melahirkan kolonialisme dan mengubah tatanan dunia secara menyeluruh. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan dan Kesilapan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.